Haleluya, ini merupakan satu lilin yang luar biasa memecahkan rekor. Karena ini peserta seni sudah 116 peserta. Ditambah lagi tour leader, tambah guide lagi bisa 120 lebih. Saya percaya ini perjalanan yang meriah, perjalanan yang penuh semangat sukacita. Dan yang lebih daripada itu adalah perjalanan yang penuh dengan hadirat Tuhan. Perjalanan yang penuh tuntunan Tuhan, perjalanan yang penuh berkat Tuhan. Dan saya percaya perjalanan karena ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita. Dan saya percaya itu punya dampak yang luar biasa bagi seluruh kehidupan kita. Ya, doakan juga. Dan saya percaya ini perjalanan yang luar biasa bagi setiap peserta. Shalom semua jemaat keluarga Allah, Shalom Indonesia. Sekarang kita rombongan Holy Land sudah sampai di Bandara Internasional Dubai. Dubai. Nah, itu namanya Dubai. Dan setelah ini kita mau pergi ke Kairo, Mesir. Kita mau melihat Sphinx, kita mau melihat piramida, kita mau pergi ke kerajinan kertas papirus. Dan setelah itu kita mau balik ke hotel, kita mau tidur, mau istirahat. Dan perjalanan hari ini sungguh menyenangkan karena Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya. Sampai ketemu di Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bawa dalam doa. Kita sudah sampai ke salah satu tempat perjanjian yaitu Mesir. Mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah sertai sepanjang jalan kami dari Indonesia sampai ke Mesir ini. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah beri kesehatan sampai di tempat ini. Tuhan akan terus memberi kesehatan sepanjang perjalanan ini. Tuhan, seperti yang sudah kami dengar, ini perjalanan siarah, ini perjalanan rohani. Terus Tuhan ajar kami senantiasa menjaga hati yang terus mendekat pada Tuhan, yang terus melekat pada Tuhan, terus mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan ajar kami terus ingat dan berdoa pada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hati yang melekat pada Tuhan. Dan perjalanan ini boleh menjadi perjalanan yang berkenan di hatimu Tuhan, perjalanan yang kau sertai, perjalanan yang kau berkati Tuhan, dan mendatangkan anugerah besar bagi setiap kami. Bahkan terus Tuhan kami berdoa, kau memberi hikmat, kau memberi pengertian, sehingga melalui perjalanan banyak hal yang bisa kami pelajari. Karena Roh Kudus kau memberikan pengertian pada setiap kami. Iman kami lebih mantap lagi. Kami serahkan semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan beri terus kami mengucap syukur dan kesatuan semuanya. Kami boleh rukun, kami boleh bersatu, kami boleh menyenangkan hatimu. Berkati semuanya Tuhan, berkati sopir, tour leader, tour guide Tuhan, dan kami semuanya dengan pelindungan dan pengurapan daripada Tuhan. Sungguh-sungguh ini perjalanan rohani yang luar biasa, perjalanan rohani yang diurapi oleh Tuhan, perjalanan rohani yang sungguh-sungguh membawa terobosan rohani bagi setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan kami serahkan semua perjalanan, semua bis ABC kelak di dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Di sebelah kiri langsung itu piramid nomor 2, tinggi 146. Lebih tinggi. Kenapa? Karena dibangun di atas dataran yang lebih tinggi dan puncaknya juga puncak itu yang lebih tinggi. Jadi itu lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu bisa lihat sekarang, bisa tahu ya, yang lebih tinggi yang mana? Bisa tahu?
Yang ini 146 meter. Ya, batu-batu yang kecil di atas, yang berat di bawah. Kita mulai turun lagi supaya kita bisa tahu atau kita bisa lihat piramid nomor 3 itu di depan kita. Di depan kita piramid nomor 3. Yang paling besar ayah. Yang nomor 2 anak. Yang nomor 3 yang di depan kita cucu. Yang di sekitarnya ratu dan istri. Ratu itu istri. Jadi mereka seperti satu keluarga. Mereka membangun satu piramid dan istrinya satu piramid. Jadi Bapak Ibu di depan kita 3 piramid bisa lihat. Ya, dan piramid-piramid yang kecil. Ini namanya panoramic view. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semua piramid yang ada di tempat ini. Jadi kalau di dalam piramid ada apa hari-hari ini? Di kosong. Cuman semua piramid di dalam sama. Ada lorong. Bapak Ibu, ada lorong. Setelah itu sampai di kamar raja, seharusnya ada apa? Ada harta, ada mumi, ada patung. Tetapi sekarang diambil, ada yang diambil, ada yang dipindah ke Museum Nasional Mesir. Muminya itu, mumi itu tubuh orang. Mumi masih ada sekitar 20 mumi di dalam Museum Nasional Mesir. Mumi dari 5.000 tahun yang lalu. Ada mumi, ada papirus. Nanti kita akan mampir ke papirus. Dan saya akan saya akan informasikan mengenai papirus itu apa. Papirus itu berhubungan dengan sejarah Mesir kuno. Seperti kertas-kertas yang orang Firaun menulis di atasnya bahasa hieroglif. Piramid adalah sebuah bangunan dengan dasar banyak sisi dan sisi segitiga yang bertemu di satu titik di puncak. Orang Mesir mendirikan bangunan dalam bentuk seperti ini menggunakan batu yang sangat besar. Selama kerajaan kuno Mesir, 2700 sampai 2200 sebelum Masehi, Firaun membuat piramid yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Arsitek modern masih bertanya-tanya bagaimana benda yang besar itu ditempatkan, terutama yang berada di puncak. Okay, this is a papyrus plant. This plant is aquatic and tropical plant, which means it needs a lot of water, high weather in order to grow. That's why it grows around the banks of the river Nile. Tanaman papirus ini tanaman yang hanya ditemukan di daerah tropis. Dan di sini tuh banyak sekali penuh dengan air dan dapat digunakan sebagai kertas atau papirus. To make the paper like that, seriously, we cut the stem according to the size we want. If we want a bigger, medium, or smaller one. Untuk membuat kertas papirus ini tergantung berapa besar batang yang akan dipotong. Kalau misalnya ini sebesar ini, harus potongnya lebih besar. Seperti ini. For example, this part. Then we remove this green cover like this way. These green cover are useless for us now. But in ancient time, the ancient Egyptian used this part to make sandals, baskets, hats, mats, ropes. Why? Because it's a very strong and very flexible one. Pertama-tama untuk memotongnya adalah yang warna hijaunya ini tidak berguna, makanya dipotong satu persatu. Dan yang dalamnya atau warna putihnya yang sangat berguna, yang biasa digunakan untuk kertas papirus. But from this white paper we make this paper. Firstly, we cut it into thin slices like this way. But these slices very fragile, very weak, because it contains a big amount of sugar and gelatin. Hanya diambil satu serpihan aja dipotong, dan yang lainnya
tidak digunakan karena terlalu lunak sekali, sangat lunak sekali, maka tidak digunakan. That's why we use the hammer to reduce the water out. And the rolling pin to make it flexible. Okay, now see the difference. These slices become flexible and a little bit stronger than before. After 6 days in the water, we get the slices and put it between two pieces of carpet like this way. One vertical, one horizontal. Vertical and horizontal overlapping one another until we complete the whole form of the paper. After 12 days, 16 the water, 6 days under press. This is the final result. This is the first paper made by ancient Egyptian people. This one, strong and very flexible one. You can roll it from any direction, no problem, it's equal. This is original paper. So know the difference between the original and the fake one. Because here in Egypt, around the Egyptian museum, around the pyramids, there is a fake one. 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Indonesia money. 50.000. Satu 50.000. Oke. 50.000 rupiah. Salam buat semua di Indonesia. Ketemu lagi dengan kita sekarang rombongan Holy Land yang periode ini. Dan tadi kita baru saja berada di gereja sinagog, tempat di mana Nabi Musa pertama kali ditemukan oleh putri Firaun, dan di tempat sanalah dibangun sebuah sinagog Yahudi, dan benar-benar luar biasa sekali, tempat yang begitu lama, sudah 3.200 tahun yang lalu tetapi masih terawat dengan baik. Dan kita lihat sekarang ini di dalam sana ada satu tempat lagi, Abu Sirga namanya, di mana kita akan melihat ada beberapa keluarga kita juga yang baru saja keluar dari Abu Sirga. Keluarga kudus yaitu Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus. Mereka melarikan diri dari kejaran Raja Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Tapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan tetap berjalan. Yesus tetap lahir menjadi juru selamat dunia. Dan sebentar lagi kita akan lihat bersama-sama. Tempatnya. Kairo Tua adalah pusat kekristenan dari kota modern, dan gereja-gereja yang cantik masih berdiri di sini. Satu dari yang paling menarik adalah Hanging Church, disebut juga Al-Mu'allaqah. Disebut demikian karena letaknya yang membentang ke arah selatan. Hanging Church adalah tempat di mana Yusuf membawa bayi Yesus dan Maria ibunya melarikan diri dari Herodes. Gereja original dari objek wisata ini ditemukan sejak abad keempat. Bangunan yang ada saat ini diperkirakan dibuat mulai dari awal abad ke-7. Benteng Romawi dan didirikan cukup lama. Ayo jalan. Dan gereja gantung sudah didirikan di atas benteng Romawi ini. Oleh karena itu diberikan nama gereja gantung. Tepatnya 977 dan direnovasi besar-besaran abad ke-19. Bangunan ini sangat rusak tahun 1992 karena gempa bumi yang mempengaruhi gedung-gedung peninggalan di Kairo.
Dan selain itu, yang paling dekat yang masih berdiri adalah Coptic Museum yang masih terdiri dari kerangka. Gereja ini sebenarnya didedikasikan kepada Perawan Maria dan terbuat dari ikon-ikon abad ke-13. Banyak dari artefak yang ada sekarang ini dipamerkan di Coptic Museum. Gereja di mana dulu merupakan tempat tinggal keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria dan bayi Yesus yang atas perintah malaikat Tuhan kepada Yusuf, mereka disuruh menghindari Raja Herodes. Perahu dan lihat ke atas Bapak Ibu, atap gereja seperti atap perahu besar. Karena waktu Nuh sama keluarganya, sama semua binatang telah masuk ke dalam perahu Nuh, atap perahu harus melindungi semua orang yang tinggal di dalamnya beserta binatang-binatang. Jadi Bapak Ibu, gaya gedung gereja ini melambangkan keselamatan. Barang siapa yang memasuki perahu Nuh sudah selamat. Ya, amin. Ya, ada banyak lambang di gereja karena gereja kaya lambang dan kaya ikon yang itu lukisan Kristen, lukisan malaikat, rasul atau orang suci, orang martir. Tetapi ada lambang sangat penting Bapak Ibu, mimbar tua ini. Lihat Bapak Ibu, mimbar tua. Sebelum adanya mikrofon di gereja, pastor gereja telah naik ke atas agar berkhutbah supaya semua jemaat bisa mendengar khutbahnya. Lihat Bapak Ibu dan bantu saya hitung berapa pilar ada di sini. 10 yang tadi di gereja yang tadi, tetapi di sini 13 sama 2 di belakang. Ya, 13 ini yang paling depan itu melambangkan Yesus sendiri pemimpin dan di belakangnya 12 murid. Sesungguhnya Bapak Ibu, yang 12 itu ada yang putih, ada yang hitam dan abu-abu. Yang putih itu semuanya, tetapi yang hitam melambangkan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yang abu-abu melambangkan Thomas yang kurang percaya. Ya. Tetapi ada penginjil 2 masih di belakang itu Markus dan Lukas yang tidak termasuk 12 murid tetapi sudah menulis Injil. Ya, saudara, saya tertarik dari pagi kalau perjalanan bis, kalau bis kedua Amir ya juga nanyakan lagi tadi siapa yang bawa Injil ke Mesir, ditanyakan yaitu siapa, saudara? Markus. Di sini berapa kali tadi nggak tahu disinggung terus. Lalu dari kisah ini juga tadi dikatakan 12 murid Tuhan Yesus, tapi tambah Markus dan Lukas. Nah, saya rasa tergerak cerita sedikit tentang Markus. Siapakah Markus itu? Tadi dijelaskan tidak termasuk 12 murid yang langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus, tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa sekali. Kalau saudara sempat nanti baca di Alkitab di rumah, ya, dalam Kisah Rasul 12 ceritanya begini. Petrus beritakan Injil lalu ditangkap, masuk penjara. Saudara masih ingat ya, dipasung, ditaruh di tengah yang paling sulit untuk keluar, saudara. Tapi tiba-tiba satu malam malaikat datang lepas rantai itu, saudara tahu kisah itu ya. Lalu tiba-tiba Petrus dibawa oleh malaikat keluar dari penjara itu. Nah, lalu saudara, saya lanjutkan ayat yang penting ya. Setelah keluar baru dia sadar, oh sudah ditolong oleh malaikat, dia bisa keluar dari penjara. Nah, ayat 12-nya, sesudah menyadari keadaannya itu, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dia itu di situ banyak orang berkumpul dan sedang berdoa. Nah, saya tergerak mengajak saudara renungan sedikit betapa pentingnya kelompok kecil atau kelompok sel, saudara. Markus tidak termasuk 12 murid Tuhan Yesus yang diajar dilatih secara khusus. Tapi Markus itu saudara bisa luar biasa sekali. Ya, akhirnya menulis Injil Markus, betul nggak saudara? Akhirnya bawa kegerakan di sini luar biasa sekali. Dulu pernah undur pelayanannya, tapi kalau saudara baca akhirnya diakui oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, di mana Markus? Aku butuh Markus. Pelayanannya sangat, ya aku butuhkan sekali Markus. Nah, ternyata saudara, kenapa orangnya bertumbuh luar biasa dan dipakai luar biasa?
Karena oleh ibunya yang bernama Maria, rumahnya itu dipakai untuk menjadi kelompok kecil atau kelompok sel kalau di gereja kita nyebut. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, 12 muridnya dimuridkan, dilatih, didewasakan, diajar dalam kelompok kecil atau kelompok sel. Markus tidak termasuk, tapi saudara bersyukur ibunya pakai rumahnya dipakai untuk kelompok sel. Nah, kalau saudara bisa teliti, saudara, gampangannya kurang lebih PKS ya atau pemimpin kelompok selnya itu Petrus. Saudara, coba ya, Petrus di penjara, lalu mujizat terjadi, keluar dari penjara. Begitu keluar dia mikir, aku mau kemana? Langsung yang diingat adalah rumahnya Maria, karena hari itu di situ itu harinya jamnya orang kumpul. Di situ ada banyak murid-murid yang sedang kumpul. Dia menuju ke sana. Nah, jadi Ibu Maria rumahnya dipakai untuk kelompok kecil, kelompok sel. Markus itu di situ. Dia ikut mendengar firman Tuhan di rumahnya. Dia ikut memuji. Dan Markus dengar banyak. Petrus ngajak. Dia terus ikuti dengan baik. Kenapa? Dia bukan 12 murid kok bisa nulis Injil. Karena di rumahnya dibagi kelompok saya, Petrus cerita banyak tentang Tuhan Yesus. Dan waktu Petrus cerita banyak tentang Tuhan Yesus, dia catat. Setiap kali Petrus cerita tentang Tuhan Yesus, dia catat. Akhirnya catatannya itulah yang jadi Injil Markus. Dia sempat rohaninya alami pertumbuhan luar biasa. Saudara, lalu ikut pelayanan dengan Rasul Paulus. Di tengah jalan pernah undur, tinggalkan Paulus, kembali ke rumahnya. Betul? Dalam keadaan undur. Kenapa bisa akhirnya dipulihkan? Saya percaya waktu dia undur pulang ke rumahnya, karena rumahnya dipakai kelompok sel. Dia dengar pujian penyembahan. Karena rumahnya dipakai kelompok sel, dia dengar firman Tuhan, mau tidak mau. Karena rumahnya dipakai kelompok sel, dia dengar, dia didoakan oleh kelompok sel itu. Pasti rumahnya dipakai kelompok saya, ada yang undur, anaknya pemilik rumah undur, pasti didoakan. Dia dengar, dia didoakan. Dia dengar firman Tuhan, dia dengar pujian penyembahan. Sehingga apa? Cepat hatinya dipulihkan, cepat rohaninya dipulihkan. Dan akhirnya setelah dipulihkan, dia panggil lagi, melayani lagi. Dan pelayanannya luar biasa, dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Dan kelompok kecil itu luar biasa. Ya, gereja mula-mula senantiasa ada ibadah rayanya, kelompok besarnya. Tapi jangan lupa juga ada gereja mula itu di rumah-rumah kelompok kecil. Karena di situ saudara yang mengaplikasikan firman Tuhan lebih bertumbuh lagi. Ya, saya dorong juga setiap saudara selain ikut ibadah raya, ikuti kelompok kecil saudara. Saya percaya akan bertumbuh lebih lagi. Ya, itu akan lebih bertumbuh. Di gereja kita juga lihat setiap orang yang ikut kelompok saya dengan sungguh-sungguh, rohaninya jauh lebih maju, pelayanannya jauh lebih maju. Mayoritas yang terlibat dalam pelayanan karena bertumbuh di situ. Saya belajar melayani, saya pribadi juga belajarnya di kelompok kecil, kelompok saya. Kelompok besar nggak bisa, saudara. Ya, Tuhan berkati. Ya, halo, nama saya Amir. Saya bekerja sebagai local guide di Mesir. Di sini saya bekerja untuk semua orang tamu-tamu yang datang dari Indonesia mengunjungi Mesir. Ya, saya bicara sedikit mengenai Holy Land Trip itu di Mesir. Orang Indonesia yang datang lihat gereja termasuk sejarah orang Kristen. Jadi mereka lihat 3 gereja yang penting sekali dalam sejarah orang Kristen, termasuk gantung, termasuk gereja keluarga kudus, juga sinagoga Ben Ezra. Itu tentang sejarah orang Kristen. Tetapi mereka juga bukan lihat sejarah orang Kristen saja, tetapi mereka lihat piramid, sejarah orang Firaun, sejarah Mesir kuno. Dan habis itu mereka berangkat ke Santa Catrina, kota Santa Catrina. Di sini di kota Santa Catrina, dan sekarang saya sedang ada di kota Santa Catrina. Mereka lihat biara Santa Catrina, biara yang terkenal. Juga mereka lihat
kaki Bukit Sinai dan mereka naik ke atas Bukit Sinai. Bukit yang Musa menerima 10 firman Tuhan dari atasnya. Sebenarnya Holy Land ini, Holy Land ke Tanah Suci penting sekali. Jadi saya undang semua orang di Indonesia supaya mereka datang ke sini.